Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Novel, saya Raisa, Saya Radit, saya Erika, saya Anggi. Di sini kita akan mewawancarai Bapak Muhammad Effendi dengan topik membangun Indonesia dengan bebas korupsi dengan sikap berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya Erika dari SMA Negeri 1 Tersanjai. Izin mewawancarai Bapak. Sebelumnya, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Muhammad Effendi. Perlu gelar? Boleh. Perlu ada gelar? Pada lagu saya. Gelar saya SPD, Sarjana Pendidikan. Baik Pak Effendi. Saya bertanya satu pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak sikap berani itu seperti apa ya? Saya jawab, berani itu ada dua. Ya, nanti akan pertanyaan itu nanti ada bersaling satu ke nomor lainnya akan sambung menyambung. Berani itu ada dua, satu berani dalam positif. Ya. Dalam anti korupsi, berani di sini harus yang positif. Ya, berani karena benar. Setuju? Ya, sikap berani itu pertama yang positif harus karena benar. Penjahat itu berani berbuat apapun, tapi dia berani karena salah. Itu menurut saya. Saya jawab singkatan saya. Baik, langsung ke pertanyaan ya Pak. Menurut Bapak, bagaimana membangun Indonesia bebas korupsi itu dengan sikap berani? Ya. Keberanian yang saya sampaikan yang pertama adalah berani yang positif untuk dihubungkan dengan korupsi. Satu, harus berani terbuka kejujuran. Ya. Dua, profesional. Kata terbuka di sini apa yang akan dibangun diumumkan ke rakyatnya sebagai pejabat dan buahnya. Dana yang masuk pun harus diumumkan berapa, berani harus diumumkan. Sehingga nanti uang-uang yang dipakai itu tahu, rakyat itu tahu. Sehingga ini namanya berani terbuka. Kalau saya terlalu tinggi kayak namanya. Jadi menurut saya berani dalam mengumumkan ini pertama berani secara positif, yang kedua berani dengan secara terbuka, transparan. Ya, terbuka bahwa atasan harus tahu apa yang mau dibangun. Dana masuk harus tahu semua. Tahu maksudnya ya, nggak usah tinggi-tinggi ya, nggak usah. Terus Perkenalkan diri, saya Novel Sadimala dari siswi SMA Negeri 1 Tersanjai. Izin bertanya ya Bapak. Ya. Menurut Bapak, bagaimana membangun sikap berani dalam diri seseorang? sikap berani dalam Diri seseorang. diri seseorang. Semua manusia harus punya sikap berani. Ya. Beraninya di sini ya karena untuk membela kebenaran, termasuk membangun bangsa. Nggak boleh sembunyi-sembunyi. Ya. Ini nanti ada yang suzon atau curiga. Di situ yang saya berani, tidak takut siapapun. Kalau saya benar melakukan pembangunan itu, ya tidak harus tanggung, siap menanggung risiko dalam keberanian yang dimiliki. Asal positif beraninya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa manfaat dari sikap berani? Wah, banyak sekali. Ya, berani itu bisa menguntungkan diri sendiri dan akan menguntungkan orang lain. Keberanian yang positif itu, kalau menurut saya. Ya, setuju? Jadi keberanian itu nggak boleh dimiliki sendiri. Keberanian yang positif harus diberikan kepada orang lain. Itu pertanyaan saya.
Di sini memperkenalkan diri, saya Raditya Rustiawan, siswa SMA Negeri 1 Pesawaran. Izin bertanya Bapak, dampak negatif dan positif apa yang ada dari sikap Berani? Positif. Dari negatifnya, iya yang namanya berani karena tidak benar, maka dia akan negatif. Maka banyak orang lain akan curiga atau suzon. Keberanian hanya untuk di belakang, bukan di depan. Ya, umpamanya kita contoh yang dana yang diumumkan sekian, tetapi pembangunannya dirahasiakan. Jadi nama keberanian yang pengecut akan merugikan orang lain. Itu sikap dari segi negatifnya akan muncul ketiga. Sikap berani yang mempunyai sifat positifnya yaitu berani karena benar terbuka untuk rakyat atau masyarakat luas, sehingga berani itu menguntungkan masyarakat luas, pembangunannya juga dinikmati dari lapisan bawah sampai atas. Itu positifnya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Raisya Zalatul Almedi dari siswa SMA Negeri 1 Sanjai. Izin bertanya Bapak, bagaimana penerapan berani dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini harus ada pembinaan, ya. Banyak sekali sikap berani ini dalam pembinaan bisa melalui event-event penataran, ya, pembinaan dari diklat, pendidikan dan latihan harus dibina keberanian itu muncul dari pribadi masing-masing. Kemudian harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Berani membela yang jelas. Ini harus disosialisasi ya Pak? Ya harus disosialisasikan, nggak boleh istilahnya diamalkan ya. Lalu selanjutnya bagaimana penerapan sikap anti korupsi itu dengan sikap berani? Ya harus dipraktekkan betul ini, terbuka, diumumkan mulai dari bantuan-bantuan dari pusat, dari atas ke bawah, apa yang mau dibangun ini diumumkan ke masyarakat. Dana masuk itu berapa harus terbuka. Kemudian dibelanjakan dengan barang-barang yang dibutuhkan dalam pembangunan harus terbuka. Nggak boleh disembunyikan. Ini namanya ya. Akhirnya hasil pembangunan nanti akan dinikmati. Kemudian tidak ada suzon atau kecurigaan. Dan siapa yang berbuat negatif harus berani disingkirkan, pecat. Oke. Izin perkenalkan diri, nama saya Yurika Ambika Siska dari SMA Negeri 1 Pesawaran. Izin bertanya Bapak, apakah menurut Bapak pengaruh sikap berani dalam pendidikan anti korupsi sangat penting? Ya, sangat penting sekali ya. Jadi sikap berani dalam anti korupsi itu harus berani, harus nyata, betul. Jangan setengah-setengah, nggak boleh. Ya, nggak boleh tebang pilih mana korupsi, merugikan rakyat, harus ditindak tegas. Ini penting ya, harus disapu bersih korupsi di Indonesia ini. Maka itu dikasihlah pelajaran anti korupsi dari SD, SMP sampai SLTA ini supaya generasi penerus sikap berani anti korupsi berkembang terus sesuai dengan kemajuan zaman. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, semuanya dengan pelajaran anti korupsi ini dengan tema berani, kalian adalah generasi penerus. Supaya benar-benar korupsi di Indonesia ini bersih, nggak ada, maka pelajaran ini harus kamu kembangkan sesuai dengan zaman. Kamu nanti lulus SMA harus meningkat. Keberanian yang dari sekolah ini kamu pupuk terus. Jangan berani begitu menjabat, membeli, beraninya hilang. Berani itu memang tersembunyi-sembunyi. Kemajuan bangsa dan negara ini terletak di tangan kalian semua. Sikap berani. Mau? Setuju? Walaupun wanita. Ya,
Sekarang pejuang-pejuang pembangunan bukan hanya dipegang laki-laki, tapi perempuan sekarang sudah berkecimpung banyak sekali. Semua pejabat banyak perempuan. Itulah cita-cita Kartini. Ya, persamaan hak, emansipasi persamaan hak laki-laki dan perempuan. Kamu pegang teguh ya cita-cita Kartini, pahlawan wanita Indonesia. Siap? Jujur. Ya, terima kasih. Tolong berjuang terus ya. Wawancara kami dengan Bapak Effendi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati videonya.